Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesetiaan daripada saudara-saudara yang terus dengan rajin mengikuti akan refleksi Gema ini. Ya, dan saudara, setiap kali saudara berjumpa dengan saya, artinya kita telah memasuki 1 bulan yang baru. Dan kita bersyukur untuk tangan pemeliharaan Tuhan bagi kita sampai hari ini. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, namun kita bersyukur untuk campur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara, mari kita sama-sama berdoa, pimpinan Tuhan untuk firman yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Dari kitab Obadya, kita berdoa. Tuhan, ketika kami datang kepadamu, kami ingin mendengar akan sabdamu. Tuhan, tolong kami, Tuhan pimpin kami, agar kami dapat mengerti firman dan kami dapat melakukan firman ini dalam hidup kami, ya Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan terus percaya dan bersandar sepenuhnya menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan sama-sama membaca kitab Obadya pasal 1. Kitab Obadya hanya satu pasal, saudara, ya. Kitab terpendek di dalam seluruh Alkitab. Kitab Obadya 1 ayat 10, 12, dan 15. Saya hanya membaca ketiga ayat ini, saudara, ya. Obadya pasal 1 ayat 10, 12, dan 15, demikian firman Tuhan. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Ayat 12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Ayat 15. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Saudara sekalian, kitab Obadya ini isinya hanya satu, yaitu nubuat tentang Edom. Pembalasan Tuhan kepada bangsa Edom yang adalah keturunan Esau. Sedangkan Israel adalah keturunan Yakub. Keturunan Esau dan keturunan Yakub ini terus-menerus berseteru, saudara. Walaupun mereka adalah saudara. Nah, saudara, kitab Obadya ini dilatar belakangi dengan bangsa Israel yang telah dikalahkan oleh Babel dan dibawa ke pembuangan di Babel. Dan ketika Babel berperang dengan Israel, Israel dikalahkan. Dan pada saat itu, saudara, sebenarnya Edom ada melihat peperangan itu, tetapi mereka tidak membantu. Bahkan, saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Obadya ini dikatakan orang Israel yang melarikan diri pun itu ditangkap oleh Edom dan kemudian dibinasakan. Jadi mereka menolong sebenarnya musuh daripada umat pilihan Tuhan. Nah, saudara, kemudian firman Tuhan mengatakan, Tuhan yang akan membalas apa yang bangsa Edom lakukan kepada bangsa Israel. Di dalam firman Tuhan dalam ayat kedua itu, ayat ketiga, saudara, dikatakan bangsa Edom itu sangat angkuh. Mereka tinggal di gunung-gunung batu yang di tebing-tebing dan mereka merasa mereka kuat sekali. Tidak mungkin ada yang mengalahkan mereka. Namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Tuhan yang akan menghukum akan mereka, membinasakan akan mereka. Bagaimana mereka memperlakukan Israel, demikianlah mereka juga akan mengalami hal yang sama. Demikian firman Tuhan tadi di ayat yang ke-15. Saudara, dalam kehidupan kita, bersama dengan orang di sekitar kita, ada saudara seiman yang kita katakan saudara. Ada saudara sendiri, saudara kandung, ada orang lain. Saudara, banyak orang, ya, ada yang baik terhadap kita, namun ada juga yang tidak baik.
Ada yang memojokkan kita, ada yang memfitnah kita, macam-macam saudara. Orang-orang yang ada di sekitar kita ini, saudara ya. Bahkan saudara seiman. Apakah orang demikian ada di dalam gereja, di dalam persekutuan? Sangat besar kemungkinan tetap ada, saudara ya. Sebab itu saudara, ketika kita mengalami semuanya itu, seringkali kita marah. Kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun saudara, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, sebagai umat pilihan Tuhan, biarlah kita menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Roma juga mengatakan pembalasan adalah hakku. Biarlah Tuhan yang akan berkarya. Satu hari kelak orang akan terbuka, orang akan melihat apa sesungguhnya yang terjadi, apa sebenarnya kebenaran yang terjadi. Dan mereka dikatakan sebagaimana firman Tuhan mengatakan, mereka akan mengalami apa yang mereka lakukan kepada orang lain. Bagaimana mereka memperlakukan kita, saudara. Satu hari Tuhan juga akan membalaskan hal yang sama kepada mereka. Jadi prinsip apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai juga akan terjadi. Sebab itu saudara sekalian, jika hari ini engkau ada mengalami hal yang demikian sebagai anak Tuhan, biarlah engkau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, tetap berharap, pengharapan kita itu kepada Tuhan. Kita tidak akan jatuh tergeletak, saudara. Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita semuanya, saudara, menghadapi kehidupan hari lepas hari yang ketika kita bertemu dengan orang yang bermacam-macam, kita bisa tetap terus beriman kepada Tuhan yang adalah penjaga kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, menghadapi akan banyak orang dengan berbagai macam karakter yang ada. Jika ada orang yang dengan sengaja memojokkan, menjelekkan, menyerang, dan menjatuhkan, Tuhan, Engkaulah pembela kami. Engkau yang menolong kami. Sebagaimana firman Tuhan hari ini kami belajar, Tuhan membela umat pilihan bangsa Israel. Apa yang musuh lakukan kepada mereka, mereka akan menuainya kelak. Tuhanlah yang membela kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terpujilah namamu. Ajar kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam hidup kami ini. Karena Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.